Baik, pada saat ini saya sedang menulis buku tentang smart government. Kalau di Indonesia kita pengenal yang namanya SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau e-government. Oke, cuman mungkin saya ingin mengajukan satu istilah smart government. Itu bukan sekedar SPBE tapi SPBE plus plus. Oke. Mungkin kita perlu membahas bedanya apa sih smart government sama SPBE. Ini buku yang sedang saya tulis sih. Judulnya kira-kira kayak gitu, tapi bisa berubah dan juga penulisnya juga bisa berubah. Kemungkinan akan ada beberapa penulis lain yang bakal gabung. Di sini kira-kira caranya gini nih. Bentar. Nih dia perbedaan. Nah, perbedaan utamanya kira-kira gini. Ini ada dua, e-government, pemerintahan elektronik, smart government. Kalau e-government itu lebih membuat layanan menjadi elektronik, fokusnya pada transaksi, transaksi online, kemudian layanan online, fokus utama untuk memberikan pelayanan publik lah kira-kira, pakai IT, kira-kira kayak gitu. Itu e-government. Jadi lebih ke layanannya, apakah itu pembayaran pajak, izin, registrasi, konsultasi dan sebagainya. Nah, ini membuat layanan menjadi elektronik dan ini yang dilakukan oleh pemerintah dengan nama SPBE. Ada aturannya sih, SPBE, Kepres ya, Kepres. Oh salah, bukan Kepres, Perpres. Jadi Perpres atau PP? Oh, Perpres 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oke. Jadi bentuknya peraturan presiden dan ini peraturan presiden ini habis tahun 2022 dan ini akan diperpanjang oleh presiden selanjutnya 2024 besok. Oke. Ini ada yang 2022 nih. Oke. Tapi ini akan habis peraturannya dan berdasarkan peraturan itu pemerintah bikin jaringan e-governmentnya. Oke. Nah, smart government bedanya apa dengan e-government itu, SPBE bedanya apa? Smart government lebih arahnya untuk membantu si SPBE tadi supaya bisa menjadi bagian dari proses pengambilan putusan, kira-kira gitu. Atau saya gambarin aja yang gampang ya. Oke, ini saya pakai miro.com buat mind mapping. Ini saya buang dulu. Oke, jadi kalau kita lihat misalnya raket di sebelah sini ya. Ya, oke. Pemerintah memberikan pelayanan pada masyarakat. Jadi ini ada pelayanan service, apakah tadi perizinan, pendaftaran apa segala macam, layanannya itu jadi elektronik. Oke. Jadi ini yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat ke pemerintah, jadi layannya elektronik, kira-kira kayak gitulah. Oke. Nah, ini kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, di balik layanan itu pada saat kita perizinan dan sebagainya, misalnya bayar pajak, bayar apa, terus juga izin ini, izin itu, izin usaha, izin apa. Nah, di belakangnya itu biasanya kita punya database. Jadi pemerintah punya database sebenarnya di belakang ini yang menyimpan data-data. Jadi database akan disimpan di belakangnya layanan ini ya. Nah, dari data ini, datanya dianalisa sebenarnya. Jadi ini sampai titik ini nih SPBE. Ini SPBE segini aja. Jadi dia ngasih layanan, terus datanya disimpan biar nanti kalau ada apa-apa punya data, kira-kira gitu. Nah, cuman oleh si Bapeda lah, misalnya di sini Bapeda ya. Di sini Bapeda harusnya sih.
Kalau pemerintah daerah Bapeda, kalau di nasional jadi Bapenas ya. Cuman presiden kemarin kayaknya nggak terlalu mau tergantung kepada Bapenas dan Bapeda. Mereka punya KSP, kantor staf presiden. Oke, jadi ada badan di level pemerintah daerah, pemerintah kota, dan sebagainya yang melakukan perencanaan. Nah, perencanaan itu dia harusnya ngambil data-data ini untuk dianalisa. Oke, jadi di sini sebenarnya yang dilakukan adalah kalau dalam bahasa yang komputer ini data analisis, ada data engineering, dan lain-lain. Jadi situ dilakukan. Objektifnya adalah kita bisa mengeluarkan klasifikasi sama forecast. Jadi hasil dari situ adalah klasifikasi atau forecast. Klasifikasi dan forecasting. Ini kalau saya sering bilangnya ini dukun lah. Dukun kan melihat ke depan, forecast. Jadi hasil dari analisa Bapeda ini, Bapenas harusnya klasifikasi forecasting. Contoh klasifikasi adalah ini. Ada berapa rakyat miskin di satu daerah, siapa aja yang miskin, itu klasifikasi semua tuh. Dari situ kita bisa lihat ke depan. Nanti ke depannya sebaiknya kalau kita mau bikin rakyat miskin ini jadi rakyat yang tidak miskin, ini kan forecast kategorinya ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu dari klasifikasi tadi kita lihat misalnya, oke, masalah terbesar di rakyat miskin ini rupanya nggak punya uang. Kenapa nggak punya uang? Pendidikannya kurang. Kenapa pendidikannya kurang? Nggak bisa sekolah. Jadi nanti kita harus bikin program supaya rakyat miskin ini jadi lebih enak hidupnya. Misalnya sekolahnya dibikin gampang atau bentuknya bisa beasiswa, bisa KJP, KIP, apa segala macam lah. Jadi itu semua dari hasil klasifikasi kita melakukan proses ke depan untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dan bikin program-program yang sesuai dengan masyarakat. Jadi ini dimasukin ke pimpinan dan ini yang dibalikin ke bawah sini lagi sebetulnya. Ini saya tempelin dulu. Nah, ini balikin ke rakyat sih sebenarnya. Gitu. Ini dalam bentuk program kerja jadinya di sini. Salah. Program kerja pemerintah ya. Kalau di dunia startup itu kita kenal user experience, ada user experience, kadang-kadang disebutnya UX ya. Ada lagi apa ya? Macam-macam lah istilahnya. Tapi kita bikin supaya programnya sesuai. Jadi dari data yang ada kita buat supaya programnya sesuai dengan kebutuhan rakyat. Jadi kira-kira gini gambarannya. Gambaran besarnya kira-kira kayak gini ya. Jadi ada rakyat. Jadi sampai titik ini namanya sampai rakyat layanan elektronik database namanya e-government atau SPBE, kita tambah dengan data analisis, data engineering sebagainya, keluar klasifikasi jadi program yang baik. Ini yang namanya smart government. Jadi sampai titik SPBE sebetulnya kurang. Jadi apa yang dilakukan sama teman-teman dari pemerintahan sebenarnya harusnya naik ke levelnya smart government. Oke, jadi bukunya sedang dibuat. Ini bukunya, jadi ada peningkatan interaksi masyarakat dan sebagainya. Itu supaya jadi smart government. Ini bukunya sedang dibuat, masih baru 40-an halaman sih. masih nulisnya masih berjuang menulis nih. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang pentingnya kita melakukan transformasi dari SPBE ke pemerintahan yang pintar, pandai, smart government. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.